Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota saya sendiri Andi Siti Azizati Brisi, yang kedua Dandi Effendi Ratno, yang ketiga Mu Irham Wirajaya, keempat Iis Raju Akhir Putri, yang kelima Aisyah Radulullah MR, yang keenam Kadek Devi Kurnianti, yang ketujuh Anita Novianti, kedelapan Nikita Zara, yang kesembilan X Volea Vivia Mustakimah. Kelompok saya akan membahas diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal. Baiklah, teman kelompok saya akan membahas diferensiasi sosial secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Effendi Ratno, ingin menjelaskan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial dan integrasi sosial yang muncul bersamaan dengan terbentuknya stratifikasi sosial tumbuh sebagai konsekuensi dari perubahan sosial akibat pembagian kerja yang semakin rinci. Dengan kata lain, pertumbuhan dalam pembagian kerja bukan saja meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Wirajaya ingin membawakan materi tentang ciri-ciri diferensiasi sosial. Struktur sosial yang ada umumnya ditandai dua cirinya yang khas, yaitu yang pertama, secara vertikal. Struktur sosial masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam. Perbedaan masyarakat secara vertikal sebagaimana dikemukakan Nasikun disebut stratifikasi sosial. Yang kedua, secara horizontal. Masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat, serta perbedaan kedaerahan. Perbedaan masyarakat secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Sekian. Wujud diferensiasi sosial. Berikut ini akan diuraikan beberapa wujud diferensiasi sosial yang menonjol, yakni atas dasar yang pertama ras, yang kedua etnik, yang ketiga agama, yang keempat jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Raju Akhir Putri. Saya akan menjelaskan mengenai wujud diferensiasi sosial. Saya akan menguraikan salah satu wujud diferensiasi sosial, yaitu perbedaan ras. Ras biasanya dibedakan berdasarkan lokasi geografis, ciri fisik, dan prinsip evolusi rasialnya. Gekiefer membedakan masyarakat ke dalam 3 ras pokok, yaitu ras putih atau Kaukasoid, ras kuning atau Mongoloid, dan ras hitam atau Etiopoid. Karena adanya perkembangan, maka pembagian ras menurut Gekiefer tersebut disempurnakan oleh Yvonne Eichstädt, yang menurutnya masyarakat dibedakan atas dasar prinsip evolusi rasial, yaitu leukodrem, leuko yang artinya putih, melanodrem, melano yang artinya hitam, santodrem, santo yang artinya kuning. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, perubahan masyarakat ras akhirnya menjadi kompleks karena masyarakat semakin terbuka baik secara budaya, sosial, maupun geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Radyaullah Maulia. Saya akan menjelaskan wujud diferensiasi sosial, yaitu perbedaan etnik. Golongan etnik didasarkan pada persamaan kebudayaan. Istilah etnik menyangkut kaitan dalam segi agama, bahasa, dan asal daerah. Di negara asing, sering terdapat kelompok etnik yang berbeda. Keberadaan kelompok etnik tersebut tidak permanen, bahkan acap kali hilang karena adanya asimilasi dan amalgamasi. Di berbagai negara akibat globalisasi, maka terjadi asimilasi dan amalgamasi yang semakin lama semakin meningkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Devi Kurnianti dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang ketiga ada diferensiasi agama atau perbedaan agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Dan dalam diferensiasi ini tidak ada status agama yang lebih tinggi atau rendah, karena pada dasarnya semua agama memiliki status yang sama, yakni diakui oleh pemerintah. Yang keempat, diferensiasi jenis kelamin atau perbedaan jenis kelamin. Di dalam masyarakat primitif dan tradisional, perbedaan jenis kelamin seringkali merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban, di mana kedudukan kaum wanita dalam banyak hal ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria. Tetapi, seiring dengan meningkatnya gerakan emansipasi atau kebebasan dan makin bertambahnya jumlah keterlibatan kaum wanita dalam sektor publik, sedikit banyak telah menyebabkan makin menguatnya tuntutan agar antara wanita dan pria ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksfoleta Vivia Mustaqimah akan menjelaskan faktor penyebab integrasi sosial dan kerjasama kelompok, yaitu faktor politik. Hubungan antara kelompok yang berbeda yang semula rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik atau dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit politik, perebutan wilayah, dan karena adanya beberapa elit politik tertentu yang ingin meraih kepentingannya masing-masing telah menyebabkan dua kelompok etnis yang semula hidup berdampingan itu menjadi saling selisih paham. Mereka tak cuma saling mempertahankan perbedaan ideologi dan agama, tetapi bahkan mereka tak segan untuk saling membunuh. Di Indonesia, pengalaman buruk yang serupa pernah terjadi di zaman pemberontakan G30S PKI. Masyarakat desa yang semulanya hidup rukun saling tolong-menolong, berubah saling curiga, saling bertikai, dan bahkan saling membunuh karena dimanipulasi untuk kepentingan politik PKI. Terima kasih. Saya Nikita Saralbani akan menjelaskan tentang faktor ekonomi. Perbedaan antara kelompok atau etnis bisa menjadi suatu permusuhan atau minimal sikap empati apabila perbedaan kelompok-kelompok itu bersejajaran dengan kesenjangan kelas ekonomi. Di Indonesia sudah ada beberapa contoh kasus konflik antar etnis atau kelompok, seperti peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada 10 September 1984, ada juga peledakan bom BCA yang terjadi pada 4 Oktober 1984, dan juga ada peristiwa Solo yang terjadi pada Mei 1998. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara etnis atau kelompok bisa menjadi bibit konflik yang potensial apabila tidak didukung oleh dasar kehidupan yang berbangsa dan bernegara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Novianti akan menjelaskan faktor sosial budaya. Yang dimaksud faktor sosial budaya di sini yaitu terutama adanya ikatan primordialisme antara kelompok satu dengan yang lain atas dasar solidaritas, etnis, ras, kelas, atau sentimen kedaerahan. Yang mana contohnya di Indonesia, konflik antar supporter juga sering terjadi ketika Persebaya bertanding dengan Arema. Yang keduanya sebenarnya sama-sama warga Jawa Timur. Acapkila diwarnai kerusuhan di antara para pendukungnya. Bahkan para warga sebenarnya tidak ikut terlibat dan tidak tahu apa-apa. Tidak jarang harus ikut menjadi korban mobilnya dirusak atau mereka sendiri yang ketiban sial ikut dikeroyok tanpa tahu apa kesalahannya. Sekian.